UNS Ngabuburit. Always with you. Oke. Bersama-sama Mbak UNS Ngabuburit. Always with Always you. with you. Oke, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bersama seorang narasumber yang sangat luar biasa. Silakan Mbak Nabila bacakan CV-nya. Salah satu orang yang Bukain dulu ya. terkenal di kotanya, salah satu orang yang Sangat berpengaruh terkenal semoga di Indonesia. Di universitasnya dia sangat ya. Ya nggak gue? Betul sekali. CV-nya itu kalau kita Dia lihat itu berapa halaman? Lahir di Cilacap. Tanggal Di Cilacap. 20 Mei 1996. Habis ini ulang tahun dong, Pak. Masnya ini. Wah, subhanallah. Terus Jenis kelaminnya laki-laki. lanjutkan. Statusnya masih mahasiswa. Sama tuh Motonya, Mbak kita. iya dong. Motonya Fastabikul Khairat. Terus, nih Instagramnya bagi kalian yang kepo, @saiful_muhjab. Ya, jadi ketahuan nih siapa namanya. Wah, keren. Twitternya juga @saifulmuhjab. Terus Facebook dan YouTube-nya juga Saiful Muhjab. Asli Indonesia, agamanya Islam, alamatnya di Semarang. Dia salah satu owner dari Angkringan USA, terus juga owner dari Teh Tarik Jabrik bareng Riono, dan owner SKP Jaya, founder DEM Semarang, founder DEM UNES, founder Saum Sedekah. Keren. Luar biasa benar. Oke. Kemudian pernah jadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan 2018, Presiden Mahasiswa BEM Keluarga Mahasiswa UNES 2019, sebagai Koordinat Isu Pendidikan Tinggi BEM seluruh Indonesia 2019, dan sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Energi Mahasiswa Semarang 2019 sampai 2020. Itu dia cuplikan sedikit dari CV-nya Mas Saiful. Itu baru sedikit sekali loh guys. Wah, keren. Padahal tuh ada 5 lembar. Sumpah, dia berarti sangat berprestasi, sangat berpengalaman. Pasti kalian menunggu-nunggu kan siapa dia. Oke, langsung saja kita ke Bang Saiful. Mas, Bang atau Mas ya ini? Kayaknya enakan Mas aja deh. Oh, Bang aja ya, Bang. Oh, Bang. Saiful Muhjab, kami persilahkan untuk masuk bergabung sama kami. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk banget aku nih. Wah, Habis terawih, Bang. Iya doh, lembur terus. Semangat. Bang, saya salah satu subscribermu loh. Oh iya, terima kasih banyak bro, makasih banyak. Jadi setiap kali ada live streaming selalu ikutlah. Mantap. Bener-bener bacot ya. Mbak. Oh iya. Nah, di sini Mas Saiful, Bang Saiful, manggilnya apa nih? Bang Ipul, Bang Saiful apa? Kalau teman-teman sih manggilnya Mas Mujab. Kalau Bang Mas Ipul Mujab. Nggak masalah. Aja. Yang penting jangan disebut. Ya. Mas Mujab. Penjilat aja gitu. Oke, manggilnya Bang Ipul aja ya.
Iya, boleh. Di UNS di UNS Ngabuburit ini, nah mohon maaf banget ya Mas, aku first Nggak apa-apa, time-nya santai. bicara kayak gini. Bagus, semangat. Ya, makasih Mas. Di UNS Ngabuburit ini kita bakal sharing-sharing tentang pandemi corona di masa corona ini, tentang perkuliahan, kebijakan UKT, dan KKN corona, KKN COVID, dan lain sebagainya. Terus, apalagi Pal? Oh, di sini juga kalau yang dari yang bisa dilihat tadi sudah hampir dibacakan semua. Terus nanti ada bagaimana kebijakan kampus, terus keringanan masalah UKT, kondisi mahasiswa sekarang, dan apa yang paling krusial untuk mahasiswa perjuangkan pada saat ini. Saat pandemi seperti ini. Ya, betul sekali. Apalagi kan juga sebelum kita mempersempit ke ranah kuliah, baiknya kita secara umum dulu kan Mas. Nah, dari pemerintah pun saya rasa juga kurang tegas akan COVID ini, dan Mas pasti juga telah mendengar kabar-kabar tentang namanya yang di berita-berita itu Mas, yang katanya kita harus berdampingan dengan corona. Damai. Iya, harus berdamai dengan corona. Damai dari dulu juga kita damai, nggak pernah. Nggak pernah berantem ya? Mau perang gimana, negaranya aja nggak hadir. Iya. Iya, betul sekali. Iya, terus apa yang perlu kita bahas malam hari ini buat teman-teman? Yang perlu kita bahas UNS Ngabuburit, UNS Ngabuburit. UNS UNS. Ngabuburit. Oh iya Mas, ada jargonnya loh. Always with you. Always with you. Iya, Ini always with you. Dari bidang apa nih? Dari bidang apa? Di BEM kan? Dari BEM kan? Iya, dari BEM. Dari bidang. Dari analisis kebijakan kampus dan perguruan tinggi. Oh, mantap. Keren. Ya udah, kita langsung masuk ke pembahasan diskusinya aja ya Mas ya. Iya, betul. Masnya sehat kan Mas Yan? Alhamdulillah. Oh iya Yan yang dipanggil ya. Sorry. Kalau di virtual kayak gini soalnya gitu ya. Kenapa? Nggak maksimal kadang-kadang tektokannya. Iya. Ya udah. Terus kita akan yang pertama bakalan sharing tentang kebijakan waktu pandemi COVID ini dari UNES sendiri bagaimana Mas? Kebijakan di UNES sendiri ya tentang perihal COVID ini ya. Iya. Kalau kebijakan terkait ini di UNES sendiri, tadi juga saya habis bikin konten juga sama wakil presiden BEM UNES-nya yang 2020 ini, jadi sedikit banyak juga ya tahu lah beberapa hal yang berkaitan dengan case yang ada di internal UNES, terutama dalam hal pandemi COVID. Tapi yang menjadi menarik adalah kalau di UNES sendiri kan ada beberapa gelombang bantuan ya. Jadi gelombang pertama pun saya juga dapat karena masih, jadi untuk yang teman-teman yang stay di UNES ada bantuan berupa kuota, kemudian ada kuota kita dapat selama 3 bulan itu ada 3,5 miliar yang disiapkan untuk mensupport kebutuhan kuota untuk mahasiswa gitu. Dan itu bergantung providernya. Jadi selama tiap mahasiswa itu punya berapa bergantung provider yang digunakan oleh mahasiswa itu. Kalau saya pakai Indosat ya saya cuma dapat 15 giga selama 1 bulan itu, dan itu 3,5 M yang disiapkan oleh UNES. Kemudian di sisi lain ada juga paket sembako yang disiapkan, dan ini udah masuk ke tahap gelombang kedua kalau nggak salah. Kemarin teman-teman juga udah dapat, tapi gelombang kedua ini saya nggak dapat karena beberapa hal ada sortiran dan sebagainya. Nah, menurut saya kalau misalkan kita bicara tentang
kebijakan tiap kampus pasti berbeda, karena yang saya baca 5 Mei kemarin sudah ada keputusan dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri. Jadi Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri itu sudah memutuskan tentang keringanan UKT dan sebagainya. Nah, yang saat ini kita suarakan, termasuk saya dorong teman-teman BEM atau teman-teman yang ada di organisasi adalah bagaimana regulasi untuk pengembalian atau cashback UKT itu memang benar-benar dipikirkan dan dieksekusi dengan masif oleh organisasi. Jadi beberapa cash ada penanggulangannya, tapi di sisi lain juga ada beberapa hal yang menurut saya perlu kita kritisi di bagian tertentu untuk kampus itu, terutama untuk UNES ya, karena saya nggak tahu nih kampus lain kayak gimana, walaupun trending juga kan teman-teman Undip bikin hashtag di Twitter Undip kok jahat, teman-teman Unsut bikin surat terbuka untuk rektornya, teman-teman UNS saya nggak tahu karena teman-teman UNS ternyata kan rektornya menjadi pimpinan di Majelis Perguruan Tinggi ya, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri. Jadi sebetulnya ceruknya cukup baik nih untuk teman-teman UNS untuk menyuarakan kepada teman-teman kepada birokrasi terutama rektorat. Cuma nggak tahu nih rektornya mau nggak diajak ngobrol. Nah itu pertanyaan besarnya. Itu sih paling kalau di UNES beberapa hal yang dilakukan oleh kampus, termasuk ada tadi dapat berita dari teman-teman UNES memperpanjang untuk masa bayar UKT untuk teman-teman SNPTN yang udah lolos jadi sampai tanggal 21 Mei. Kemudian ada masa studi juga yang dilonggarkan kembali gitu, termasuk mungkin beberapa hal yang berkaitan dengan kayak kemarin ada tanggap satgas, kan UNES juga bentuk satgasnya gitu, jadi ada tuh yang membuat fakultas teknik yang buat masker lah, hand sanitizer lah untuk internal UNES sendiri gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang dilakukan sih. Seperti itu, Bos. Oh, mantap. Jadi kebijakan-kebijakan yang dari UNES pembagian kuota pulsa dan sembako ya, itu yang dilakukannya. Tidak beda jauh dengan kami ya UNS. Iya, waktu tidak. Pulsanya berapa tidak Mas? Saya kayak keputus-putus gitu waktu pulsa. Kalau untuk kuotanya itu selama 3 bulan disediakan 3,5 M. 3,5 M. Seluruh mahasiswa. Ya itu untuk mengcover seluruh mahasiswa, tapi tiap bulan itu kita dapat kuota bergantung dari providernya. Jadi misalkan Indosat nih, Indosat 50.000 dapat berapa kuotanya misalkan. Kalau Indosat 50.000 cuma dapat 15 giga ya udah dapat 15 giga gitu. Beda dengan provider yang lain. Seperti itu. Iya. Tapi inginnya dipukul rata gitu, 3,5 M untuk 3 bulan untuk semua mahasiswa. Tapi kan itu juga nggak lantas begitu sangat signifikan kan membantu teman-teman. Benar juga sih Mas. Lebih baik seperti itu. Terus lanjut Pal. Oh, lanjut ke yang selanjutnya, bagaimana pemadatan kuliah. Nah itu kan banyak sekali keluh kesah, banyak sekali maksudnya kalau bahasa Jawanya itu sambatan lah. Nah itu Iya, apalagi kalau Mas melihat itu sendiri gimana itu, efektif atau enggak sebenarnya itu yang kita lakukan selama hampir setahun ini? Kalau misalkan kita bicara tentang efektif atau enggaknya, sebenarnya nggak efektif juga ya kalau kuliah online itu ya, atau kuliah daring itu. Tapi ya kita nggak bisa menolak hal semacam ini karena memang situasinya kan unpredictable, jadi sesuatu yang tidak bisa kita prediksi dengan kesiapan yang cukup gitu ya. Tapi ketika kita bicara tentang efektivitas, maka sebetulnya menurut saya kuliah daring itu kan kuliah daring itu adalah kuliah sebenarnya yang diganti dengan lewat virtual atau lewat media online kan. Bukan lantas akhirnya kita membuat seolah-olah kuliah daring ini menjadi, kalau kata Wakil Presiden UNES tuh dia bilang kuliah daring jangan sampai akhirnya hanya sebatas tugas daring gitu. Karena akhirnya seolah-olah mahasiswa itu diperkosa oleh hal-hal yang memberatkan gitu kan. Apalagi misalkan teman-teman kan juga ikuti ada kemarin
yang mahasiswa itu yang sampai meninggal kan ketika mau mencari sinyal. Oh, banyak Iya Mas. itu Banyak ya. iya makanya Banyak. ada kan, Yang sakit. ada yang sampai seperti itu. Jadi menurut saya memang kuliah daring ini semakin menunjukkan juga kelas sosial kita. Ada klasterisasi kelas sosial kita di antara Benar. yang miskin dengan yang kaya, misalkan dalam hal segi fasilitas saja, dalam hal misalkan kayak gini nge-zoom atau apa, itu kan hanya untuk orang-orang tertentu yang punya akses terhadap media seperti ini. Bayangkan orang-orang yang di luar sana yang nggak punya akses terhadap media seperti ini, mau seperti apa. Jadi ya kita juga nggak bisa menolak karena memang ini adalah opsional yang memang ada gitu kan. Tapi memang banyak kritikan terhadap kesiapan, termasuk misalkan kalau misalkan kita bicara tentang literasi, dan ini kaitannya dengan perkuliahan, dia ada 4 dimensi indeks literasi yang harus diperhatikan. Pertama kecakapan, kedua akses, ketiga alternatif, keempat budaya gitu. Nah kalau misalkan kita bicara tentang efektivitas kuliah daring, kita lihat dong dosen-dosen aja banyak kok dosen-dosen itu yang nggak cakap menggunakan media sosial atau dalam hal ini menggunakan media online ya. Banyak kok dosen-dosen yang juga terkendala gitu. Apakah memang itu bisa dikatakan efektif? Menurut saya ini banyak evaluasi yang harus kita sama-sama tahu, dan kita juga semakin tahu bahwa ternyata yang namanya pendidikan itu ya memang investasi jangka panjang. Maka kita semakin mempertanyakan kualitas pendidikan kita di mana letaknya ketika menghadapi wabah seperti ini. Walaupun ini sesuatu yang luar biasa ya, tapi menurut saya ini perlu banyak yang perlu kita evaluasi, termasuk kuliah daring ini efektif atau enggak gitu. Karena banyak banget sih yang mengeluhkan, termasuk teman-teman saya, termasuk saya karena saat ini semester akhir sedang bimbingan yang seharusnya misalkan bisa lancar, misalkan harus kan akhirnya kita dialihkan bimbingan online juga, tapi bimbingan online ini juga nggak maksimal karena gini, dosennya saja ketika saya datang ke kampus, kemudian saya karena tahu jadwal piketnya dosen itu ya, karena saya masih di Semarang juga, saya datang ke kampus beberapa kali bimbingan secara konvensional tiap hari Senin gitu. Terus saya tanyakan langsung ke beliau, gimana Pak untuk teman-teman yang bimbingan online apakah tercover dengan baik atau seperti apa? Dia bilang dengan sadar bahwa untuk yang bimbingan online saya belum sama sekali buka email dan sebagainya karena memang saya tersita waktunya untuk laporan administratif dan kegiatan-kegiatan yang bersifat administratif itu. Jadi ini sangat tidak efektif lah. Tapi kita nggak bisa menyalahkan juga karena memang ini adalah opsi yang hanya bisa kita lakukan saat ini. Tapi banyak evaluasi yang harus kita lakukan. Seperti itu. Berarti dari mahasiswa akhir jadi mengeluhkannya tentang bimbingan online-nya ya, Mas? Iya, bimbingan tentang online. Terus pasti ya juga sama. kesulitan untuk menghubungi dosennya kan? Iya, jelas. Itu bimbingan online. Terus sama sebenarnya mahasiswa akhir juga kan meminta haknya sama dengan teman-teman mahasiswa baru ya tingkat 3 atau tingkat 2 gitu, dan ya karena memang kita ngerasain UKT, apalagi kalau di UNES itu case-nya kan 2 minggu baru 2 minggu teman-teman kuliah langsung diliburkan karena ada COVID. Jadi UKT yang dibayarkan itu ya tidak sama sekali dinikmati secara fasilitas gitu kan. Nah itu yang menjadi masalah menurut saya juga gitu. Harusnya UNES ya kampus-kampus itu ya memberikan hak mahasiswa dalam hal ini penggantian terhadap UKT yang dibayarkan gitu kan. Seperti itu. Maksudnya. Ini ke selanjutnya Mbak Nabila. Berarti kebijakan-kebijakan ini sendiri menurut Mas Ipul ini sedikit nggak efektif ya, karena juga terganggu oleh sinyal-sinyal, oleh kuota, banyak faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan dari perkuliahan online ini. Iya. Dan kemudian tentang kebijakan kampus lainnya yang bantuan pulsa maupun logistik yang udah disinggung Mas Ipul di awal tadi,
apakah itu tepat dan sesuai? Kalau dibilang tepat, ini kita coba inilah, maksudnya saya bilang tidak efektif tadi kebijakan kuliah daring karena memang banyak evaluasi yang harus kita terima, karena memang banyak evaluasi yang misalkan berbicara tentang kecepatan dosen juga banyak yang belum ini gitu ya, belum menguasai. Kemudian dari segi mahasiswa sendiri, mohon maaf karena mahasiswa banyak dari UNES itu mahasiswa, menurut saya mahasiswa menengah ke bawah juga masih banyak dan punya fasilitas yang mewah juga nggak banyak gitu, dan itu terbukti. Terus kalau misalkan bicara tentang bantuan, ini bantuan misalkan kuota, kemudian bantuan sosial kayak beras dan sembako yang lainnya, yang kuota aja sampai detik ini banyak kok teman-teman yang belum dapat kuota itu gitu. Jadi ada beberapa kendala yang tidak terselesaikan, termasuk dalam seperti itu juga ada data yang tidak tepat sasaran juga, karena banyak teman-teman saya yang sudah pulang kampung tapi dia juga dapat nih bantuan, mungkin karena mereka mengisi dan sebagainya. Jadi data itu bukan lagi dikelola dengan rapi gitu loh, tapi ini evaluasi banyak dari segi pendataan. Jadi termasuk transparansi data yang menurut saya itu perlu banget diakses oleh teman-teman mahasiswa ya. Maksud saya coba dong kampus atau BEM-nya sendiri juga untuk teman-teman BEM-nya, maksudnya data dong mahasiswa atau orang tua yang sangat terdampak oleh ekonomi berapa, kemudian dibuat narasi akademiknya, kemudian disodorkanlah ke kampus, ini loh mahasiswa itu keberatan karena punya data seperti ini gitu, berkaitan dengan kebutuhan termasuk penurunan terhadap pendapatan ekonomi. Jadi ini bisa jadi penguat terhadap regulasi yang akan dikeluarkan oleh kampus, walaupun mungkin saat ini kampus itu banyak orang-orang yang birokrasinya, mohon maaf ya, menutup diri akan kritik dari teman-teman mahasiswa. Tapi ini bergening harus teman-teman sampaikan, karena kampus juga banyak orang-orang yang nggak bertanggung jawab juga terhadap kebijakan. Oh iya Mas, lanjut ya Mas. Ini Mas mengenai keringanan UKT ini Mas. Yang sebelum itu dong Pal. Yang mana? Tuh, tadi putus-putus soalnya wifi-nya mati. Apa namanya? Berarti kan banyak evaluasi yang akan evaluasi atas kebijakan-kebijakan yang saat ini atau yang kemarin-kemarin. Berarti apa yang harus dilakukan oleh kampus ke depan? Menurut saya sih kalau misalkan kita bicara tentang evaluasi itu ya kampus harus adaptif ya, harus adaptif dan harus kolaboratif menurut saya. Jadi dua kunci untuk membuat regulasi itu tepat sasaran, termasuk mungkin ini adalah evaluasi ketika di BEM, kampus itu seringkali mengeluarkan kebijakan tanpa melibatkan stakeholder yang lain gitu. Unsur-unsur yang lain nggak dilibatkan, kemudian diketok palu ketika rame, kemudian jadi polemik, barulah diundang stakeholder yang lain, kemudian dirembuk. Jadi need assessment atau need berdasarkan kebutuhannya itu nggak benar-benar clear gitu loh. Jadi di UNES itu sering banget dulu saya ketika di BEM itu menemukan banyak hal yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat semena-mena lah menurut saya, karena melibatkan segelintir orang atau segelintir stakeholder gitu, melibatkan unsur mahasiswa dan sebagainya. Padahal objek dalam hal ini ya objek untuk mahasiswa juga kan. Kalau misalkan kampus nggak ada mahasiswa, emang kampus bisa berjalan kan? Nggak bisa juga kan. Kampus dapat duit dari mahasiswa. Yang berdaulat siapa ya? Trias politika itu harus berjalan sebagai seorang mahasiswa di dalam organisasi gitu ya. Ada eksekutif, legislatif, yudikatifnya di tangan mahasiswa, tapi di sisi lain kampus ini sebagai sebuah birokratnya juga harus paham betul need assessment-nya. Jadi ke depan evaluasi yang harus dilakukan adalah adaptif dan kolaboratif. Kolaboratifnya apa? Kolaboratifnya coba dong dibuat regulasi itu berdasarkan kebutuhan objek yang akan dibuatkan kebijakannya. Kemudian kolaboratifnya adalah bagaimanapun kampus itu hadir untuk meringankan beban mahasiswa akibat dari kewajiban kampus karena sudah mendapatkan hak dari mahasiswa. Itu logikanya. Dan adaptif itu seringkali kita itu terbentur oleh regulasi yang menjadikan
kampus itu dalam tanda kutip berdiri menggunakan standar Ghana dalam sebuah kebijakan. Maka ya kampus itu membolehkan yang ini, tapi di sisi lain yang ini nggak boleh nih pakai standar Ghana. Maka jangan seperti itu, harus ada perubahan yang fleksibel dan dinamis. Jadi ke depan saya rasa evaluasi terbesar adalah bagaimana kampus bisa menghadirkan dirinya untuk adaptif dan kolaboratif dalam sebuah kebijakan, termasuk kampus jangan anti kritik, kampus jangan apatis, kampus jangan sedikit-sedikit otoriter lah terhadap orang-orang yang kritis. Itu yang menjadi titik poinnya sih. Mbak Nabila. Udah bisa next lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ke pertanyaan selanjutnya ini Mas, mengenai keringanan UKT. Apakah keringanan atau diskon UKT secara otomatis perlu diberlakukan pada masa ini? Mengingat ini kan sudah mulai penghujung semester ya. Akan ke depan itu sementara UKT yang dibayarkan semester ini kan juga kita tahu rata-rata kan kampus baru masuk 2 pekan atau enggak 3 pekan, belum sampai, jarang ada yang 2 bulan atau dari. Nah itu menurut Mas gimana? Lokasi yang harus dilakukan sebenarnya itu dana ya. Ya itu ya, maksud saya ini kan wabah ini menyerang semua klaster masyarakat ya, entah yang kaya atau yang kurang mampu, entah itu pejabat atau itu tukang ngarit, ya semuanya kena kan dampak corona ini. Apalagi ketika bicara tentang regulasi dari pemerintah pusat juga yang nggak jelas gitu kan. Tapi kalau misalkan cashback UKT itu atau pengembalian UKT itu menurut saya adalah opsi yang memang sudah seharusnya gitu loh dilakukan oleh teman-teman oleh birokrasi kampus gitu. Karena ada kok sekarang udah ada beberapa kampus yang sudah memberikan keringanan UKT terhadap mahasiswanya. Ada yang sudah memperlakukan cashback UKT berapa persen. Ini juga sudah dibuat di kampus-kampus tertentu gitu. Jadi menurut saya itu sudah menjadi rahasia umum yang bisa kok semua kampus memperlakukan untuk cashback UKT. Jadi coba saya buka ya. Ada misalkan dari Rektor Universitas Negeri Malang, dia dibebaskan uang kuliah tunggal, bebaskan biaya 1 semester masih kampus yang ternyata bisa kok memberlakukan pembebasan UKT gitu. Oh. Begitu bos. Oke. Kalau di UNES sendiri ada pembebasan UKT nggak sih Mas? Belum. Kabarnya sih minggu ini ini hari Minggu ya, minggu depan Senin Selasa ini gitu ya. Minggu depan besok katanya baru ada keputusan gitu. Saya kurang paham keputusannya seperti apa karena tadi bahwa presidennya sih katanya lagi diperjuangkan Mas. Sol tadi juga habis rapat sama teman-teman fakultas katanya lagi membahas. Dan menurut saya memang ya paling lambat harusnya besok karena kan udah mau lebaran juga kan. Iya, mau lebaran. Dan kalau bantuan pulsa maupun logistik itu menurut Mas sendiri udah tepat sasaran belum sih? Udah sesuai kebutuhan mahasiswa sendiri belum Mas? Bantuan pulsa dan logistiknya? Tepat sasaran menurut saya belum sih yang untuk bantuan logistik itu karena ada beberapa yang nggak tepat sasaran juga gitu. Maksudnya nggak tepat sasarannya karena mahasiswa itu udah pulang kampung tapi masih dapat bantuan gitu. Jadi
tepatnya mungkin untuk kuota itu memang sangat diperlukan oleh mahasiswa karena kan UNES itu pakai Telegram ya. Jadi untuk teman-teman yang punya Telegram nanti provide apa itu pakai tuh. Jadi kita daftarnya itu lewat Telegram bos. Ada UNES bot itu, ada UNES sistemnya itu nanti kita daftar, kuotanya nanti masuk secara otomatis, tapi ada pemberitahuan juga lewat SMS nanti ke depan. Jadi 3,5 M itu menurut saya itu adalah opsi yang cukup baik, tapi untuk yang logistik ini masih perlu banyak yang dievaluasi karena datanya itu lagi-lagi nggak transparan juga. Permasalahan transparansi. Kalau yang udah balik ke kafe masih dapat bentuk uang transferan apa? Enggak, jadi case-nya gini, misalkan teman saya tuh pulang kampung, tapi dia juga sempat daftar gitu kan di kampung tuh sempat daftar bantuan UNES. Nah, UNES tuh atau yang bagian satgasnya ini nggak ngecek lagi mungkin ya, nggak ngecek lagi datanya ini anak udah di kampung atau masih stay di Semarang, padahal bantuan itu adalah untuk teman-teman yang masih stay di Semarang gitu, yang masih stay di kontrakan atau asrama gitu. Untuk yang di kampung mah nggak dikasih, yang logistik kan udah di kampung, susah juga kan, masa ya mau lewat JNE atau apa kan. Tapi iya, itu jadi menurut saya itu harusnya diverifikasi lagi gitu loh, datanya harus diverifikasi lagi, ini benar udah ada apa masih di stay di Semarang atau memang sudah di rumah, itu yang jadi evaluasi juga. Baik, kalau gitu langsung aja ke selanjutnya. Selanjutnya apa Pak? Selanjutnya ini peran mahasiswa pada saat ini. Bagaimana menurut Mas, apa yang paling krusial oleh mahasiswa yang harus diperjuangkan pada masa-masa ini? Dalam konteks apa dulu nih? Dalam konteks kampus atau yang lebih luas masyarakat atau dalam ini konteks kebijakan kampus, dengan apakah selaras dengan pendidikan tinggi di Indonesia ini atau tidak? Kalau dalam hal pendidikan, menurut saya memang kita semakin melihat kan sangat penting sekali kita bicara tentang narasi pendidikan ya. Maksud saya sempat optimis ketika Pak Nadiem misalkan ngomong tentang Merdeka Belajar, kemudian ada guru penggerak, kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan narasi Merdeka Belajar. Padahal dalam konteks pembelajaran pun sebetulnya kita sudah banyak diajarkan oleh Ki Dewantoro atau mungkin tokoh-tokoh pendidikan yang proper terhadap lokal yang kita miliki ya, hal-hal yang berkaitan dengan lokal ini. Tapi kalau misalkan yang menjadi pertanyaan adalah peran mahasiswa dalam hal ini dengan narasi pendidikan, ya menurut saya ini mahasiswa semakin di-challenge untuk berlaku adaptif terhadap perubahan yang unpredictable itu tadi gitu kan. Sekarang kita nggak bisa memungkiri persaingan dunia kita, persaingan karir kita ke depan, ya nggak mungkin juga akan relate juga gitu, nggak harus relate dengan jurusan kalian, misalkan dengan jurusan saya, misalkan saya jurusan dunia konseling ya, jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan, ya nggak harus ke depan saya dengan jadi konselor atau jadi guru BK di sekolahan gitu kan. Buktinya saya lebih nyaman membuat konten, saya lebih nyaman membuat konten-konten di channel YouTube sama teman-teman, dan itu menurut saya jadi opsional gitu kan. Dan ke depan menurut saya memang narasi pendidikan pun harus adaptifnya dalam artian kalau misalkan ada narasi bahwa kampus merdeka misalkan berhak mendirikan atau melahirkan jurusan atau prodi baru dengan regulasi yang dikaitkan dengan perusahaan apa yang dibutuhkan dan sebagainya, maka secara tidak langsung pendidikan kita sedang diarahkan untuk industrialisasikan. Jadi ada narasi yang cukup jelas kok dari Pak Nadiem ke sana, tapi yang menjadi titik poin adalah menurut saya kampus itu jangan sampai dijadikan tempat atau pabrik untuk melahirkan budak-budak korporat gitu loh.
Ya, paham ya maksudnya ya. Jangan sampai kita Paham. dilahirkan untuk menjadi budak korporat yang akhirnya kita hanya menjadi followers saja kan. Sedangkan para investor, para orang-orang yang punya uang itu mungkin dengan si untuk kepentingan apa, misalkan contoh kemarin status milenial yang kemarin juga sempat viral gitu. Representasi dari milenial itu sendiri akan luntur dengan integritas yang dimiliki oleh personal semua. Dan saya sebagai misalkan kamu sebagai kaum milenial, kita sebagai titel atau labeling milenial agak sedikit risih dengan labeling milenial itu karena ada oknum yang memanfaatkan jabatan kekuasaannya itu untuk memperkaya atau menguntungkan aplikasi yang dimiliki kan. Nah itu yang menjadi kritikan gitu loh, bahwa pendidikan ini menjadi sangat penting dan klaster dalam pendidikan itu ada klaster dalam pendidikan ada yang pertama peneladanan, kedua pembiasaan, ketiga baru pengajaran nih. Kita tuh lupa akan peneladanan dan pembiasaan. Kita selalu fokus pada pengajaran. Sehingga kita itu kehilangan krisis kepemimpinan akhirnya kan. Misalkan ya, kita bicara tentang kuliah online. Itu kan hanya sebatas pengajaran. Virtual itu tidak mengajarkan kita peneladanan dari dosennya seperti apa, pembiasaan dari dosen dalam mengajar seperti apa. Nah itu tuh yang akan hilang ketika kita bicara tentang kita harus digenjot untuk kuliah online dan sebagainya. Sampai kapanpun menurut saya kuliah online itu tidak akan menggantikan kuliah fisik yang dihadirkan guru-guru ketika mengajar. Jadi akan ada yang hilang, yaitu pembelajaran praktik. Nah itu yang sangat penting menurut saya. Walaupun saat ini akses pembelajaran semakin luas terbuka, termasuk tadi yang saya bilang, peran kita saat ini di tengah pandemi kayak gini ya menggunakan media yang kita miliki untuk mencerdaskan dan membangun kesadaran kolektif dari masyarakat. Bagaimanapun caranya, itu tugas kita saat ini yang bisa kita lakukan. Kalau misalkan kita bisa turun menjadi relawan membantu masyarakat yang ada, ya kamu harus bantulah. Kalau misalkan nggak bisa, ya kamu gunakan media sosial yang dimiliki. Kemudian post kegiatan-kegiatan yang positif, karena menurut saya itu bisa berpengaruh banyak untuk menginspirasi banyak orang, efeknya akan banyak dan sebagainya. Termasuk menurut saya anjuran-anjuran yang dari pemerintah yang kemarin sempat disampaikan atau dari tim kesehatan juga dilakukan lah, jangan nongkrong kayak di McD Sarinah dan sebagainya kan, yang meniadakan menurut saya ada case yang cukup serius gitu loh. Ya jadi gunakanlah media sosial itu dengan bijak, walaupun kata bijak itu sendiri kan maknanya luas sekali gitu kan. Seperti itu sih peran mahasiswa atau peran teman-teman. Karena dalam narasi pendidikan itu ingat bahwa pendidikan itu investasi jangka panjang teman-teman. Terus ini Mas, lagi ke masalah UKT ya Mas ya. Menurut Mas sendiri, menurutnya tuh penggunaan UKT atau alokasi UKT yang seharusnya, yang sebenarnya yang di tengah pandemi ini yang bisa dilakukan untuk UKT sendiri tuh harusnya dialokasikan kemana sih? Dulu kan UNS sempat nih kayak ngadain ke form tuh kayak survei tentang alokasi UKT. Nah, kebanyakan mahasiswa itu mengiyakan untuk UKT itu, uang UKT atau SPU itu kembangkan ke rumah sakit dan beralih untuk ke bantuan-bantuan logistik lainnya. Tapi mereka juga menuntut cashback UKT. Nah, menurut Mas, gimana sih menanggapi hal seperti itu? Baik penggunaan UKT maupun alokasi lainnya itu. Sebenarnya kalau misalkan bicara tentang regulasi UKT sendiri kan banyak banget ya yang selalu menjadi permasalahan di kita kan UKT ya. Kita tuh tiap tahun pasti masalah klasiknya adalah UKT. Entah itu UKT yang nggak tepat sasaran atau UKT yang juga nggak bisa diangsur oleh mahasiswa dan sebagainya, yang regulasinya itu memberatkan. Tapi kalau misalkan di tengah pandemi kayak gini kan harusnya kampus melihat kondisinya secara lebih luas ya, bahwa yang terdampak COVID ini semua elemen mahasiswa. Jadi menurut saya penggunaan klasterisasi dalam UKT pun karena masih banyak masalahnya. Misalkan ketika bicara tentang UKT, maba itu pasti ada SPI kan, walaupun itu kampusnya
kampusnya Badan Layanan Umum atau PTNBH. Menurut saya kan ini SPI ini kan dulu 2019 kemarin ketika saya demo sama teman-teman, ini yang kita tolak bahwa SPI ini nggak relate dengan semangat UKT 2011 atau 2012, saya lupa ya. Semangat UKT itu kan untuk menghadirkan supaya mahasiswa itu bayarnya sekali aja, nggak ada pungutan-pungutan lain gitu kan. Kalau misalkan UKT kemudian dibenturkan dengan adanya SPI, berarti kan secara nggak langsung ada diskresi dalam hukum kan, ada ketidaktepatan lah dalam hal regulasi gitu. Maka kalau misalkan bicara tentang pandemi kayak gini, hal yang unpredictable ini harusnya kan udah dibuat regulasinya ketika berbicara tentang sebuah bencana kan. Kampus itu biasanya punya juga tuh mekanisme itu. Yang terpenting penyaluran UKT ini disalurkan untuk hal yang tepat. Misalkan saya kasih contoh, misalkan kampus saya misalkan bayar 1 juta nih di semester ini, tapi saya nggak menggunakan fasilitas dengan maksimal, ya cashback aja, kasih 50% deh minimal, atau semester depan saya digratiskan UKT-nya karena sudah di-include-kan di semester saya saat ini. Nah itu bisa jadi opsi juga. Nah data untuk dampak yang dirasakan oleh mahasiswa atau orang tua atau wali siswa, ya menurut saya itu menjadi penguat utama kita ketika berargumen kan. Selalu kan teman-teman mahasiswa itu ditanya, mana kajian akademisnya, mana kajian kalian misalkan. Itu kan dalih-dalih yang sebenarnya untuk memakai standar ganda aja gitu loh. Nah itu yang ingin saya sampaikan adalah penyaluran UKT itu jangan sampai case-nya berulang tiap tahun, bahwa itu menjadi masalah yang klasik yang nggak bisa tepat sasaran. Di tengah pandemi kayak gini harusnya kampus itu membuat forum untuk mengevaluasi UKT, evaluasi UKT aja gitu kan. Wah ternyata UKT kita memang dari tahun ke tahun memang nggak tepat sasaran. Bahkan kemarin ketika saya bikin podcast sama Fatur, dia juga menyatakan bahwa UKT ini ketika diberlakukan untuk SPI misalkan jalur mandiri misalkan harus bayarnya banyak, atau dibuka jalur mandiri karena alih-alih untuk mengumpulkan uang yang banyak, ya menurut kita emang nggak ada alasan akademik kenapa harus ada jalur mandiri kan. Dan itu tuh yang menjadi permasalahan di kita juga. Ya udah hapuskan aja jalur mandiri karena kita nggak ada alasan yang akademik kenapa ada jalur mandiri. Ya udah jalurnya cuma SNMPTN sama SBMPTN aja gitu loh. Kalau misalkan mandiri ada stigma bahwa teman-teman mandiri orang-orang yang nggak beruntung di SNMPTN dan SBMPTN, ya jangan dijadikan mandiri itu sebagai jalur untuk mencari uang yang cukup banyak dari mahasiswa gitu. Seperti itu ya menjadi poin pentingnya adalah kampus harusnya melihat ini secara lebih luas lagi lah. Oke, gimana Mbak Nabila? Gimana penjelasannya? Mantap sekali. Mantap banget. Orang berpengalaman lah, selalu udah banyak wawasannya. Saya tuh netizen kok saya. Dan kampus. Sama netizen. Netizen kampus. Rakyat jelata saya tuh. Ya harusnya yang dibutuhkan para mahasiswa juga seperti ini kan Mas. Nah makanya tugas teman-teman yang ada di lembaga ini kita bicarakan selalu ini ya, selalu kritik terhadap vertikal kan. Kita selalu mengkritik vertikal, tapi kita juga lupa nih kritik horizontalnya ya kritikannya adalah BEM universitas atau BEM fakultasnya mampu nggak sih sampai untuk pada tataran mencerdaskan mahasiswa secara umum, mampu nggak sih meresahkan atau meliding masalah ini supaya sampai ke mahasiswa umum ada masalah besar loh di kita gitu. Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi ya mulai dari diri kita kembali ya Mas. Siap. Tapi ini tugas berat bos, tugas bersama. Kalau dalam perjuangan itu selalu nafasnya bersambung, nafasnya panjang. Iya. Nafas panjang sekali. Tapi juga kalau mahasiswa udah gerak,
mahasiswa Iya. udah gerak, tapi pemerintahnya juga masih stuck di situ aja, juga nggak ada yang bakal berubah kan, Mas? Gimana? Kalau mahasiswanya udah gerak? Tapi kalau mahasiswanya udah gerak, tapi pemerintahnya malah menyerah, dalam kasarannya menyerah tuh dengan pandemi ini. Bisa sih menurut saya mahasiswa tuh Apa yang bisa bisa kok diubah berubah. dari Ya justru ini kan kita semakin melihat bahwa memang prioritas pemangku kebijakan itu tidak memprioritaskan masyarakatnya kan, dan justru tekanan atau cara-cara kita bergerak itu semakin kreatif. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang gini nih, kalau ada yang bilang ya kamu jalani dulu aja case yang akan kamu hadapi, ketika kamu jalan kemudian ada case selanjutnya, kamu akan ketemu jalan-jalan selanjutnya. Sama dengan perjuangan mahasiswa. Buktinya 2019 kemarin misalkan. 2019 itu kan gelombang masa aksi yang cukup banyak kan di semua tempat, di hampir 23 titik tempat kalau nggak salah kemarin saya baca itu. Dia gelombang yang cukup masif, bahkan bisa bersatu antar elemen gara-gara apa? Gara-gara ada narasi yang sama ketika bicara tentang semangat reformasi yang dikorupsi misalnya. Jadi menurut saya bisa kok ketika kita bicara tentang perjuangan itu, jangan sampai kemarin ada yang tanya ke saya bilang, Mas berarti kalau misalkan kita udah berjuang kemudian nggak digolkan, perjuangan kita sia-sia dong? Nggak ada bos, perjuangan itu yang nggak ada yang sia-sia menurut saya. Jadi walaupun pemangku kebijakan masih tetap dengan kebijakan yang tidak pro terhadap mahasiswa atau pada rakyat, ya narasi bersuara untuk memperjuangkan apa yang ingin kita suarakan, ya itu harus terus disuarakan gitu kan. Jadi jangan sampai kita menciptakan konflik horizontal antar kita sendiri yang nggak percaya antar satu sama lain nih gerakan mahasiswa. Yang jadi masalah di kita adalah ketika tujuan kita nggak sama gitu kan. Kalau misalkan tujuan kita sama nih untuk mukul birokrasi kampus, untuk dalam arti mukul itu dalam arti untuk memukul kebijakannya ya. Misalkan kita mau mukul birokrasi kampus lewat kebijakannya supaya pro terhadap mahasiswa dengan narasi yang kreatif atau narasi yang diperbincangkan oleh semua elemen, itu kan bisa merubah regulasi juga kan. Jadi selama tujuan kita sama, cara gerak kita berbeda, nggak jadi masalah menurut saya. Cara geraknya ada yang suka nulis ya nulis, ada yang suka aksi ya aksi, ada yang suka bikin konten satir untuk kampus ya bikin konten satir untuk kampus. Jadi banyak cara untuk kita bisa bersuara. Yang penting mau nggak bersuara gitu kan. Seperti itu. Bagaimana mahasiswa Indonesia memaknai Hari Pendidikan Nasional di tengah pandemi ini? Memaknai pendidikan nasional, Hari Pendidikan Nasional. Iya. Oh, 2 Mei kemarin ya. Saya tuh bikin konten tanggal 3 Mei sama Guru Agung Pardini. Beliau kepala sekolah atau manajer di sekolah kepemimpinan bangsa kalau nggak salah dari Dompet Duafa. Beliau juga kurikulum yang membuat kurikulum pendidikan di Dompet Duafa. Jadi kalau dari beliau banyak insight yang saya dapatkan bahwa kebanyakan dari kita itu seremonial saja gitu, merayakan tanggal-tanggal penting, misalkan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei. Tapi kita lupa dengan mencari identitas pendidikan kita. Nah, banyak banget yang kita bicarakan, 2 jam 20 menit lah saya bikin podcast sama Guru Agung, termasuk bedah semangat Tri Dharma Perguruan Tinggi Tuturi Tuturi Handayani juga. Jadi bedah kemudian dikorelasikan dengan kondisi Merdeka Belajar yang dibawa oleh Nadiem Makarim. Jadi yang menjadi titik poin harusnya kita lakukan ketika adanya seremonial untuk Hari Pendidikan Nasional adalah refleksi terhadap identitas pendidikan kita. Sudah sejauh mana pendidikan kita bisa diakses sama semua orang, sudah sejauh mana pendidikan itu hadir sebagai jawaban keterbutuhan masyarakatnya. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang semangat dulu adanya taman siswa meniadakan gap antara si kaya dan si miskin dengan semuanya sama antara nyai atau nyi atau ki misalkan. Jadi menurut saya kita bicara tentang pendidikan ini harus bisa diakses sama semua orang. Jadi harus menjadi public good, bukan lagi menjadi private good ya, private good gitu. Nah, jadi private good itu menurut saya itu yang jadi masalah. Karena kebanyakan dari kita kan saat ini 12 jasa yang diperdagangkan termasuk
dalamnya selalu dikaitkan dengan komersialisasi kan, selalu dikaitkan kamu bayar, kamu ke sekolah atau kuliah di sini mampu bayar berapa nih gitu kan. Nah itu kan jadi masalah, sementara di pendidikan itu komersial banget. Sementara di pendidikan itu harusnya bisa diakses sama semua orang. Dan menurut saya apa yang dikatakan oleh Haris Azhar kemarin kita bikin podcast juga sama Haris Azhar, ya sekarang kita semakin melihat bahwa narasi pendidikan itu semakin terasa berharga dan pentingnya terhadap permasalahan bangsa seperti saat ini gitu ya. Dan beliau malah bilang bahwa kita nggak perlu bantuan 600.000 cash dan sebagainya. Mahasiswa itu hanya perlu, atau calon mahasiswa itu hanya perlu akses terhadap pendidikan yang murah dan bisa dijangkau oleh semua orang. Nah itu menjadi kritikan kita. Nah kalau misalkan di pendidikan, kita belum melihat jaminan nasional pendidikan kita, nggak ada tuh. Benar nggak? Nggak ada kan jaminan nasional pendidikan kita? Yang ada kan jaminan kesehatan nasional kan, atau BPJS lah ya kita bilang. Tapi kalau jaminan nasional pendidikan kan nggak ada tuh. Maka saya mendorong juga kita harus membuat jaminan nasional pendidikan, regulasi terhadap pendidikan harus jelas, kemudian evaluasi itu harus banyak. Jangan sampai menteri misalkan diangkat menjadi menteri pendidikan supaya dia terlihat kerja, dia buat tuh kurikulum yang di bawah itu jadi ramai gitu loh. Ya kan kalau misalkan teman-teman anak-anak pendidikan, misalkan teman-teman paham kan, pendidikan itu kurikulum itu kan pengembangan sebetulnya. Kurikulum itu berlaku 10 atau 20 tahun untuk satu kurikulum. Selebihnya ketika berjalan itu ada pengembangan gitu, bukan ketika ganti menteri ganti kurikulum. Di kita kan kesannya kayak gitu. Sehingga selalu jadi polemik kan. Adalah polemik full day school, adalah polemik tentang zonasi lah dan sebagainya. Ada kampus-kampus yang akhirnya juga jadi polemik. Nah itu tuh yang saya perlu kita dorong ketika kita bicara tentang refleksi terhadap Hari Pendidikan Nasional, jangan sampai hanya sebatas seremonial semata gitu loh. Tapi ada penyadaran, ada kebijakan yang kita bungkus dengan narasi akademik, kita sodorkan, apalagi UNS, UNES, kemudian UNY atau kampus-kampus ex-IKIP gitu ya. Itu tuh menjadi corong yang cukup serius untuk memberikan kajian akademiknya gitu terhadap perubahan pendidikan kita gitu. Seperti itu. Kopal, ada pertanyaan lagi sebelum ke pertanyaan yang terakhir? Pal, apakah ada pertanyaan lagi sebelum ke pertanyaan yang terakhir? Sudah. Mantap. Keren. Oke. Langsung ke ini pertanyaan terakhir ya, Mas. Siap. Pesan pembicara kepada mahasiswa Indonesia. Pesan dari Mas Saiful Mujab untuk kepada mahasiswa Indonesia. Pesan saya jangan takut bersuara. Walaupun kalian dianggap berbeda, karena kemerdekaan itu sudah ada sejak kita lahir. Kemerdekaan berpikir itu sudah ada sejak kita lahir. Jadi kalau kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, dia bilang bahwa semua orang itu boleh punya prinsip, yang penting jangan fanatik, karena fanatik itu jadi orang bodoh. Jadi menurut saya setiap orang itu, seorang mahasiswa itu harus punya prinsip. Prinsipnya apa? Keberpihakan yang jelas, kemudian narasi yang jelas terhadap kesadaran bahwa kita itu punya amanah terhadap kepentingan rakyat kan. Kita itu dibayar oleh pajak rakyat yang dialokasikan lewat dana pendidikan. Ada dana-dana yang diambil dari rakyat itu, dan berharap ada perbaikan dari kaum-kaum intelektual, dari kaum-kaum akademisi. Maka kaum akademisi itu berhak keluar masuk sebuah kekuasaan, manakala mereka itu bisa membantu sebuah peradaban atau sebuah perbaikan sistem di sebuah tataran pemerintahan. Nah, saya hanya ingin menyampaikan ke teman-teman itu ya. Jadi silakan terus bersuara dan jangan pernah takut bersuara meskipun teman-teman dianggap berbeda, selama narasi dan kepentingannya untuk rakyat. Karena sebuah hal yang kita perjuangkan pasti selalu ada kepentingan. Bahkan alasan untuk kita bergerak pun atas dasar kepentingan. Nah, atas dasar kepentingan itulah kita berada di posisi yang jelas. Karena tugas kita jelas, berubah yang abstrak menjadi nyata. Untuk membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, untuk membuat yang remang-remang menjadi terang benderang. Nah, tugas kita seorang mahasiswa yang punya nalar akademisi, nalar intelektual, dan punya amanah sosial yang cukup kuat di sana, maka tugas kita adalah bagaimana mengelaborasikan amanah kepemimpinan itu tadi. Amanah kepemimpinan itu 3 hal ya teman-teman, semua berbicara tentang amanah kepemimpinan dalam bukunya
leader of leader. Dia bicara tentang 3 amanah kepemimpinan. Pertama, amanah intelektual, kedua amanah moral, 3 amanah sosial. Semua ini berkaitan erat dengan kehidupan kita pasca dan akan seperti apa ketika kita sudah lulus dari kampus. Apakah moral kita akan jauh lebih baik lagi untuk masyarakat luas? Apakah intelektual kita itu memang akan berdampak cukup baik terhadap masyarakat luas, atau justru akan seperti apa? Nah, pertanyaan besarnya, kita itu akan kembali lagi ke masyarakat, diterima atau tidak di masyarakat, itu pertanyaan besarnya. Maka ketika jadi mahasiswa jangan pernah membatasi diri atau membuat gap antara mahasiswa dan masyarakat. Buatlah itu menjadi kekuatan, dan saat ini masyarakat itu hanya berharap sama kaum intelektual yang masih punya nalar integritas, yang masih punya nalar yang cukup kritis terhadap sebuah perubahan. Dan jadilah mahasiswa yang kritis lah ya. Jadi mahasiswa yang kritis itu mengurai, karena saya yakin dengan kritis itu dengan kritis yang baik, yang dalam artian yang mengurai dengan sebuah permasalahan dengan jelas, kita bisa membuat something atau perubahan-perubahan yang luar biasa lah. Itu sih paling. Kalau misalkan kita bicara tentang pendidikan, ya pendidikan itu bukan segalanya, bos, tapi segalanya berawal dari pendidikan. Maka jadilah pendidik yang memanusiakan manusia. Kalau kata Paulo Freire, pendidik itu harus humanis, harus bisa meletakkan posisi. Misalkan kamu jadi guru, ya kamu juga harus bisa mendengarkan murid. Jangan sampai pendidik itu menjadi sorong yang terus dibenarkan oleh muridnya walaupun salah. Tapi pendidik itu harus meluruskan yang salah, bukan hanya meneruskan tapi meluruskan. Nah, itu tugas berat seorang pendidik, dan jadilah pendidik yang mendidik dari hati untuk hati. Itu aja sih ya, itu ya. Siap. Biasa, Mas. Selesai. Terima kasih Mas Saiful. Terima kasih banyak buat teman-teman. Keren kalian, mantap. Keren banget. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Banyak sekali OTW 100 itu, Mas. Siap, amin. Semangat. Nanti aku Udah ya. subscribe deh. Siap, subscribe dong. Yeah. Ada konten-konten yang cukup menarik di sana. Oke. Makasih ya Mas sudah mau diajak sharing-sharing. Siap. Dan udah ngeluangin waktu. Siap. Siapa ya? Kamu mau iya. disampaikan nggak? Salam buat teman-teman BEM 2020 ya. Buat Arifin juga, buat teman-teman yang lain juga. BEM online sekarang. Iya, makanya. Tapi online itu suaranya juga harus kuat juga gitu, karena exposure-nya harus kuat. Apalagi rektor UN kita. Oh iya, sempet training kan? April Mop. Siap. Mana April Mop. Semangat lah. Kasih Mas. Iya, sama-sama. Nah, kalian nih yang masih bingung tentang bantuan, logistik, pulsa, dan kalian bingung nih kalau di kos nanti harus makan apa, kuotanya gimana, sedangkan orang tua di rumah lagi susah payah mencari uang di saat pandemi seperti ini. Kalian daripada bingung, kalian dong ke UN hotline UNS Care. Bagi mahasiswa yang bingung harus berkeluh kesah kemana masa pandemi COVID-19. Di chat dong, itu adminnya cantik loh. Apa? Siapa adminnya? Sama ganteng juga. Ada deh. Lesan. Aku udah pernah nge-chat. Iya, di chat aja kok, ramah kok adminnya. Nanti kalian bisa dibantu-bantu di sana. Ural has